Kulon Progo, sampai hari ini daerah ini masih populer dengan keramahan penduduknya, kesejukan udara khas menoreh, serta keindahan pantainya. Berakar dari sejarah dan tradisi Jawa, daerah ini selalu dinamis dan terus berkembang. Kulon Progo memiliki beragam potensi unggulan, seperti potensi dalam bidang ekonomi, seni dan budaya, serta pariwisata yang mampu menunjang perkembangan dan pembangunan daerah. Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu dari kabupaten kota wilayah daerah istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian paling barat. Kabupaten ini beribu kota di Wates, yang berjarak sekitar 25 km dari kota Yogyakarta. Luas wilayah Kabupaten Kulon Progo adalah 586,28 km persegi. Secara geografis, di sebelah timur Kabupaten Kulon Progo berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. Di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, pemerintah Kabupaten Kulon Progo melaksanakan berbagai program pembangunan. Program-program yang menjadi prioritas yakni pembangunan megaproyek pelabuhan, bandara, dan jalur jalan lintas selatan. Dalam menjalankan pengembangan wilayah, pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas Pekerjaan Umum berupaya alih fungsi lahan pertanian yang terkena dampak dari proyek-proyek pembangunan bisa tergantikan. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kulon Progo membangun jaringan irigasi untuk mencetak sawah baru sebagai pengganti lahan pertanian yang telah beralih fungsi, dan melalui bidang sumber daya air berusaha melaksanakan pembangunan daerah irigasi yang bertujuan untuk mempertahankan luasan lahan pertanian, menjaga ketahanan pangan, mengantisipasi kebutuhan bahan pokok pangan akibat bertambahnya tingkat konsumsi dikarenakan dampak program prioritas pembangunan nasional, dan meningkatkan taraf ekonomi warga Kabupaten Kulon Progo secara keseluruhan. Sesuai dengan DAK Kabupaten Kulon Progo, dari tahun 2016 sampai dengan 2019 dilaksanakan pembangunan DI Banyu Agung atau Tawang dan DI Kamal dimulai tahun 2019 dan direncanakan tuntas tahun 2020. Berdasarkan kajian, dilanjutkan DED terhadap dua pembangunan daerah irigasi baru, pembangunan DI Banyu Agung atau Tawang dengan potensi luas baku 463 hektar membutuhkan anggaran sebesar 30 miliar rupiah, dan pembangunan DI Kamal dengan potensi luas baku 484 hektar membutuhkan anggaran sebesar 17 miliar rupiah. Pembangunan DI Banyu Agung atau Tawang dan DI Kamal dimulai dengan pengadaan tanah dengan dana APBD. Pembangunan DI Banyu Agung atau Tawang dilaksanakan dalam 4 tahap, dimulai pada tahun 2016 dan diharapkan tahun 2019 ini sudah tuntas. Anggaran pekerjaan dari dana alokasi khusus dengan total pagu 28,4 miliar rupiah dengan panjang saluran 6 km. Pembangunan DI Kamal direncanakan dalam 2 tahap, dimulai pada tahun 2019 dan diharapkan akan selesai pada tahun 2020. Kebutuhan anggaran sebesar 17,5 miliar dengan panjang saluran 3,1 km.
jaringan irigasi yang ada di Kulon Progo, karena di Kulon Progo ini ada 2 program nasional, yaitu bandara dan jalan jalur selatan, sehingga berdampak pada pengurangan lahan pertanian, sehingga kita harus mengganti lahan pertanian itu dengan mencetak sawah baru. Pembangunan jaringan irigasi yang ada di Kulon Progo dengan dana alokasi khususnya untuk pembangunan DI Tawang dan Kamal. Jaringan ini, yang Tawang ini panjangnya 6 kilo, yang dilakukan dengan 6 tahapan. Mudah-mudahan tahun 2019 ini selesai, sehingga bisa tercetak sawah baru seluas 468 hektar. Itulah manfaatnya dari jaringan irigasi Tawang. Secara teknis, secara prinsip tidak ada kendalanya. Hanya saja karena Kulon Progo ini topografinya pegunungan, perbukitan, sehingga pembangunan tersebut perlu terowongan, perlu talang, sehingga menyebabkan anggaran yang cukup besar di dalam pembangunan jaringan irigasi. Secara langsung bahwa dampak dari kesulitan itu memakan biaya yang cukup tinggi, APBD kami terbatas, harapannya DAK irigasi mampu untuk bisa menangani hal semacam ini. Masukan pemerintah pusat bahwa kekurangan lahan pertanian yang ada di Kulon Progo, karena lahan tersebut untuk menjaga ketahanan pangan dengan adanya program nasional, sehingga perlu ada pengganti cetak sawah baru. Cetak sawah baru tersebut harapannya bisa diganti dengan dana alokasi khusus irigasi, karena dana APBD-nya cukup terbatas. Kami selaku pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengucapkan terima kasih sekali terhadap pemerintah pusat yang telah mengucurkan anggaran dana alokasi khusus irigasi, sehingga kami bisa membangun tahun ini DI Tawang dan DI Kamal yang berjumlah secara luasan itu 468 hektar di Tawang dan 486 di Kamal. Ini cukup, artinya sedikit mengganti daripada luasan yang digunakan bandara dan jalan jalur selatan. Harapan ke depan, secara potensi di Kulon Progo ini masih banyak lahan-lahan tidur yang seharusnya bisa diperuntukkan sawah, namun kenyataannya belum bisa difungsikan karena belum adanya jaringan irigasi. Harapan ke depan bahwa dana alokasi khusus ini bisa ditambahkan untuk membuat jaringan irigasi sehingga bisa tercetak sawah baru, sehingga dampak aerotropolis, dampak daripada pembangunan-pembangunan lain yang menyebabkan alih fungsi lahan pertanian ini bisa tergantikan, yang berujung kepada ketahanan pangan di Kabupaten Kulon Progo bisa stabil. Manfaatipun Pak menika ageng sanget tumrapipun warga kula lan brayat kula Pak. Ingkang sepindhah wontenipun irigasi menika, petani luwih-luwih sak lingkungan warga kula saged ngraosaken remen sanget Pak, remen sanget. Menika murugaken menapa wontenipun menawi wancingaken sampun garing mboten wonten toya. Sak menika Pak, wancingaken tesih kathah toya dados petani saged ngginakaken toya menika. Sepindah malih remen sanget Pak warga kula langkung-langkung sak wilayah Brangkal mriki Pak. Nggih wontenipun bantuan saking pemerintah bab irigasi menika. Menika ingkang kula suwunaken pengajeng-ajeng kula pribadi lan warga kula sak pedukuhan Brangkal mriki Pak. Menika saluran ingkang ageng sampun wonten menika. Lajeng masyarakat kula sami antusias ndamel set tersier Pak. Namung menika tesih wujud siti ning sampun saged kangge nyilikaken toya. Ingkang menika
pengajeng-ajengipun masyarakat kula saha kula piyambak wonten penggalian saking pemerintah mangke ndamel saluran tersier ingkang tesih siti menika dipun semenisasi Pak supados mboten toyone mboten namung telas bocor wonten siti namung mangke menawi sampun dipun semen saged lancar mangke saged dumugi tujuan Pak. Aten penyuwunan kula monggo mangke saking pemerintah nggenipun menggalihaken supados masyarakatipun wilayah saking Kulon Progo umumipun mliginipun peduan berangkal Pak ngaten menika.